Tak lelah melawan rasuah, itulah yang menjadi tema perjumpaan kita malam hari ini. Dua pimpinan KPK periode awal tadi sudah bercerita bagaimana menyusun KPK zaman dulu. Nah, pertanyaan saya, Pak Ruki, pernahkah anggapan bahwa kacang lupa kulitnya itu benar-benar masuk dalam sanubari Anda? Nggak pernah tuh. Bahkan saya mendapatkan penghormatan yang setara dengan para mantan Kapolri. Dalam setiap event yang dilaksanakan secara resmi, saya mesti diminta duduk bersama-sama dengan beliau-beliau bintang 4 yang menduduki jabatan Kapolri. Tapi setahu saya mendapatkan backup penuh dari korps saya untuk bertugas sebagai pimpinan KPK. Karena itu banyak hal yang bahkan mereka memberikan bantuan banyak. Pendidikan pertama pegawai KPK kita lakukan 6 bulan di Akpol Semarang. Full support dari mereka, dan itu karena saya dengan teman-teman melakukan pendekatan dengan baik. Pak Taufik Kuraman Ruki dan Pak Tumpak ini sebenarnya bagian dari yang diseleksi oleh pansel. Biasanya KPK ini akan punya tim pansel yang menilai siapa yang menjadi kandidat pimpinan KPK. Salah satunya yang juga dianggap arsitek KPK dan seseorang yang terlibat dalam pemilihan pimpinan KPK itu adalah Bung Todung Mulya Lubis. Jadi sebenarnya kalau bagus tidaknya pimpinan KPK itu jadi tanggung jawab Anda dan juga kesalahan Anda juga nggak bisa dibilang? Tanggung jawab Rosi juga. Anda kan yang termasuk panselnya beliau ya? Saya termasuk pansel yang pertama. Ya. Waktu itu ketuanya Romli Artasasmita. Tapi ada juga Buyung Nasution, ada yang lain-lain juga, ada Basrif kalau nggak salah ya, dari Kejaksaan Agung. Saya lupa nama-nama yang lain, tapi ya kita pansel pertama memang yang memilih dua beliau ini. Apa yang membuat Bang Mulya merasa bahwa dua orang ini memang cocok menjadi pimpinan KPK periode awal? Sejak awal kita sudah melihat bahwa kedua sosok ini adalah sosok yang pantas memimpin KPK. Kenapa? Karena memang utamanya kita melihat integritas. Meskipun berasal dari dua lembaga memang, ya, betul, yang waktu itu mengalami citra yang tidak terlalu baik dalam urusan penegakan hukum. Ya justru karena itu, karena kita waktu itu punya semacam distrust terhadap kepolisian, terhadap kejaksaan. Oleh sebab itu kita ingin memulihkan kembali integritas itu. Bahwa ada polisi yang baik, bahwa ada polisi yang baik, ada jaksa yang baik. Apa ininya Anda? Apa nilai Anda pada pimpinan? Kita sangat paham bahwa mereka berada dalam institutional building proses. Jadi proses membangun institusi. Saya berkali-kali datang ke kantornya KPK yang awal dan berdiskusi dengan Pak Tumpa, dengan Pak Eri Harjapamekas dan Pak Rosul dan sebagainya. Kita tahu bahwa mereka juga sedang mencoba merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang mereka mau lakukan dalam keterbatasan yang mereka punya. Tapi kita melihat bahwa mereka kerja keras, mereka sangat komit, mereka mendapat semangat ya dari semua dukungan yang kita berikan. Terlepas infrastrukturnya belum ada? Terlepas infrastruktur yang belum ada ya. Ya kan? Tapi ya memang semangat itu jauh lebih penting daripada infrastruktur. Kayaknya zaman dulu tuh pimpinan KPK begitu striknya sampai mengisolasi interaksi dengan orang lain. Kalau meeting bawa minum sendiri, tidak mau datang ke acara-acara yang bersosialisasi, sampai segitu terisolasikah pimpinan KPK pada waktu itu? Apakah itu memang value yang ingin dibangun? Begini Rosi, tadi kan saya sudah sampaikan ada ketentuan-ketentuan yang mengikat kami. Baik dari Undang-Undang 30 tahun 2002 maupun kode etik kami sendiri. Jadi kami diikat dengan itu, sehingga kami selalu membatasi diri kami untuk bersosialisasi secara luas. Jadi Pak Tumpak tuh udah jarang Jarang sekali, saya pulang ke rumah itu jam 2, jam 3 malam. Itu dari kantor? Dari kantor. Bukan dari tempat lain? Tidak. Yakin? Saya belum pulang. Kalau jaksa saya belum pulang sidang. Kita bicara malam itulah. Cuma besoknya saya masuk jam 10. Jadi benar ya bahwa memang mengisolasi interaksi dengan pihak-pihak lain? Maksud saya pun pulang malam itu ada dua. Supaya orang tamu-tamu tidak datang ke rumah lagi kan. Dia tidak pernah ketemu saya. Permintaan-permintaan banyak sekali. Tolong ini, tolong itu. Tapi kita tidak pernah jumpa itu. Tidak pernah dengar. Tapi Pak Tumpak pernah nggak mendapat godaan terbesar sepanjang sejarah kehidupan Pak Tumpak? Jadi seorang jaksa kalau langsung kepada saya tidak. Biasanya ke anggota keluarga? Ke anak saya. Itu anak saya kebetulan jaksa.
di Cibinong, datangi. Tapi anak saya memang orangnya hebat juga. Ikut Siapa dulu lah. bapaknya? Ya kan? Ya, langsung diusir. Begitu dia bicara bisa enggak? Bicarakan sama Pak Panggabean begini-begini. Langsung diusir. Kalau enggak pergi saya panggil ini, Hansip. Begitu. Nah, dan semua adik-adik saya juga pernah didatangi juga. Adik saya ada di Balikpapan, ada di Medan. Tolong bisa enggak bicarakan dong sama Pak Panggabean. Semua menolak. Saya sudah bilang. Apalagi kan kalau udah masuk ke kerabatan. Itulah. Pulang. Bantu dulu beremu. Ih, tulang ini kayak nggak punya bere aja tulang ini. Sampai ke marga. Marga apa aja yang pernah datengin ke pasti Marga Panggabean. Oh, Silalahi nggak ada dong? Nggak ada. Panggabean. Datang. Batu arisan pokoknya. Sudah, kau jangan bicara-bicara soal perkara. Tidak ada soal perkara di sini. Kebayang Bapak lagi di pesta adat juga begitu? Saya jarang datang ke pesta. Kalau tidak dekat sekali tidak datang saya. Oh, jadi bukan karena menghindari pekerjaan? Bukan. Saya sengaja supaya jangan ketemu. Terlalu banyak cerita nanti. Ya kan? Lebih bagus tidak usah. Pak Ruki, petawaran apa atau godaan apa yang terbesar sepanjang sejarah Pak Ruki? Pengorbanan yang paling besar adalah saya terpaksa. Saya sering mengatakan, saya ini bukan manusia dari planet Mars. Saya ini manusia yang datang dari planet Senin. Kok Senen? Iya. Saya bergaul dengan semua orang. Ya seniman, ya olahragawan, semua orang saya bergaul. Nah, dengan posisi saya seperti sekarang ini, saya harus membatasi diri untuk tidak ketemu mereka. Yang kasihan keluarga. Adik saya ada seorang pengacara profesional seperti Bang Todung. Dia bilang, begitu kamu jadi ketua KPK, aku nggak pernah mau terima kasus yang berhubungan dengan KPK. Kakak saya ada yang konsultan. Begitu dia bilang, bahkan jasa penilai publik. Dia bilang, begitu kamu jadi ketua KPK, aku nggak pernah mau lagi terima order dari pemerintah. Padahal tawaran tambah banyak. Karena dia tahu ini yang appraisal ini adalah kakaknya ketua KPK. Yang pengacara juga begitu. Berarti kadang-kadang orang berpikir buat apa punya saudara pejabat KPK ya? Buat apa punya kakak, punya orang tua pejabat KPK kalau nggak bisa dapat apa-apa? Kita jelaskan. Kita sekarang masuk di KPK, memang kita punya komitmen untuk pemberantasan korupsi. Kalian semua bantu, dukung. Dukungnya apa? Ya doa, kemudian jangan campuri urusan saya. Sebenarnya yang bukan tidak dapat keuntungan apa-apa. Keuntungannya adalah karena ayah kita, kakak kita, keluarga kita menjadi bagian dari pemberantasan korupsi. Ya, itulah keuntungan yang tidak dapat dibayar dengan apapun. Itu betul. Ya, itu sebenarnya keuntungan yang tidak dapat dibayar apapun. Tapi Pak Ruki pernah nggak sih ditawarin ratusan ribu US dollar gitu? Oh, nggak ada yang berani. Nilai saya waktu itu 5 juta dolar. 5 juta dolar? Wow. Ada seorang teman lama yang mengatakan, itu Bapak lihat fisiknya? Oh enggak, Bang, pinjam paspor dong. Mau ngapain lo? Gue mau buka rekening atas nama lu di Singapura. Mau ngapain? Udahlah Bang, tenang-tenang aja. Terima ada isinya aja. Saya bilang, lu gila, lu mau bunuh gue. Enggak ada. Belakangan setelah saya berhenti, saya tanya, lu dulu mau ngapain sih? Ada yang mau ngasih Bang 5 juta Bang. Dia bilang kasih tahu tuh gue udah pensiun, sekarang kasih kemarin 5 juta. Nggak nongol juga tuh kalau udah pensiun. Ternyata. Jadi jelas penawaran seperti itu ada kepentingannya. Ya. Banyak teman tapi bagaimana itu tidak mengubah atau membuat integritas Anda terganggu? Yang paling sulit buat saya adalah ketika saya mesti menetapkan seseorang menjadi tersangka. Yang sahabat Anda Padahal sendiri? itu adalah teman saya. Ada teman sekolah. Ya. Anaknya telepon. Om kok tega sih itu kan kawannya Om. Kawan makan, kawan keluyuran teman namanya teman masih muda. Bayangkan, 75% yang ditetapkan sebagai tersangka ketika zaman kami dulu, itu saya kenal. Dan saya harus terbuka kepada Pak Panggabean. Secara profesional Anda harus melakukan itu, Pak Ruki. Tapi adakah secara pribadi Anda juga minta maaf atau ya mengatakan bahwa ini tidak akan mengubah persahabatan yang kita lakukan? Alhamdulillah kalau saya ketemu sekarang dengan para mantan yang pernah kita jadikan tersangka, hubungan saya tetap baik-baik saja karena mereka tahu bahwa nothing personal. Terima kasih Pak Ruki dan Pak Tumpak. Terima kasih untuk sudah meletakkan fondasi kebaikan atau
institutional building di KPK. Saya masih ingin Pak Ruki dan Pak Tumpak ada di sini, tapi saya masih mau mengundang pimpinan KPK periode kedua. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah membangun KPK. Aku tidak marah sih, tapi terhina. Ya, aku waktu jadi polisi, apalagi jadi Kapolda di Kaltim, semua orang tahu bagaimana kita mudahnya cari duit. Nah, ini bentuk-bentuk teror yang tidak mampu melakukan dengan fisik, tapi dengan ujaran-ujaran yang sebetulnya itu malah merendahkan martabat yang bersangkutan dan merendahkan pula martabat DPR.